Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti anak-anak sehat semua ya. Nah, hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sampai hari ini memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat. Dan saat pagi hari ini kita akan mengikuti Bina Iman. Dan sebelum kita akan memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari diisi aja semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami Tuhan untuk mengikuti Bina Iman pada pagi hari ini. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman. Tolong kami Tuhan pada pagi hari ini supaya bisa mengikuti Bina Iman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, siapa yang hari ini merasa bersuka cita? Merasa senang, gembira? Nah, hari ini Bu Misi mau ngajak anak-anak yang menyanyikan sebuah pujian. Lagu pujian ini lagu pujian lama, tapi itu sangat kita butuhkan sampai saat ini karena sekarang ini kan lagi musim virus corona ya. Nah, ada satu obat yang Tuhan kasih tahu pada kita dan yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk kita akan naikkan satu pujian ini ya. Hati yang gembira adalah obat. Semuanya bertepuk tangan.
sudah menebus dosa kita, sudah mengangkat beban kita. Kita akan naikkan pujian, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Mengangkat semua dosa-dosa kita juga. Tuhan sudah menebus dosa kita, dan kita juga harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan sebuah pujian istimewa, persembahan pujian dari kakak kita kelas 6, dari Carolina Jessica Debiana. Selamat menyaksikan. Terima kasih Mbak Devi atas pujian istimewanya. Anak-anak yang lain jika rindu untuk memberikan persembahan pujian istimewa buat Tuhan, bisa menghubungi Bu Guru ya. Nanti akan dijadwalkan untuk minggu-minggu dalam Bunda Emang Guru berikutnya. Dan saat ini mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan Bu Guru Ros. Saat ini kita akan naikkan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, supaya kita lebih siap untuk mendengarkan kebenaran firman.
Shalom anak-anak. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Siap ya? Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan kembali. Berkati kami supaya firman ini dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan kita pelajari dari kitab Kejadian ayat 1 sampai 11 ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Urus akan bacakan ya ayat 1 sampai ke 11. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Kan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Anak-anak, Adam dan Hawa, dia melakukan kesalahan. Kesalahannya yaitu melanggar perintah Allah. Perintahnya yang bagaimana? Allah memerintahkan kepada Adam bahwa dia tidak boleh memakan buah yang ada di tengah taman. Tetapi mereka melanggarnya. Anak-anak, perintah yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa sesungguhnya adalah supaya Adam dan Hawa terhindar dari dosa. Nah, anak-anak, papa dan mama kalian pernah ya memberikan perintah?
jangan bermain terlalu jauh dari rumah. Atau papa mama pernah nih juga memberikan perintah, tidak boleh bermain HP terlalu lama. Perintah yang diberikan oleh papa dan mama bukan dikarenakan papa dan mama tidak senang dengan kalian, tetapi sesungguhnya perintah itu untuk menghindari kalian dari mara bahaya. Contohnya, mengapa papa mama melarang kalian bermain jauh dari rumah? Supaya kalian tidak diculik atau diambil orang. Kenapa papa mama melarang kalian bermain HP terlalu lama? Supaya mata kalian tidak sakit. Ya. Nah, itu. Jadi perintah-perintah yang diberikan oleh orang tua kepada kalian itu gunanya adalah untuk menghindari kalian dari mara bahaya. Sama, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa supaya Adam dan Hawa terhindar dari dosa. Nah, ayat yang ke-10 terus baca lagi ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Nah, ini anak-anak. Adam dan Hawa memberikan respon yang baik pada saat mereka tahu kalau mereka melakukan kesalahan. Responnya apa? Takut. Mengakui kesalahannya. Nah, Adam dan Hawa itu mengakui kalau dia bersalah. Ada rasa takut. Nah, ya. Mereka mengetahui kalau mereka sudah melakukan kesalahan. Mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Anak-anak, akibat dari kita melanggar perintah Tuhan, hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita akan sengsara. Sama. Pada saat kalian melanggar perintah papa mama, hidup kalian juga gak akan tenang. Papa sudah larang tidak boleh bermain game, ternyata kalian tetap bermain game. Akibatnya apa? Mata kalian sakit. Mata kalian harus pakai kacamata. Karena mata kalian sering digunakan untuk bermain game. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi perintah yang diberikan itu bukan dikarenakan tidak senang, tetapi perintah itu diberikan untuk menghindari kita dari permasalahan, dari mara bahaya. Nah, mari kita belajar dari Adam dan Hawa. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita mau mengakuinya. Ini ayat yang 10 tadi. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Allah memanggil Adam dan Hawa. Dan mereka merasa takut. Nah, anak-anak, kesalahan sering kita lakukan ya. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita selalu diberikan nasihat oleh orang tua, dan kita harus menjadi pelaku firman juga. Kalau kita tahu itu salah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengakui kesalahan kita. Jangan sampai
pada saat anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak lakukan apa? Mencari orang lain untuk menutupi kesalahan kalian. Contohnya, papa dan mama menegur kalian di rumah. Siapa yang memecahkan gelas ini? Lalu kalian bilang siapa? Kucing mah tadi. Nah, kucing jadi disalahkan. Padahal kalian tidak sengaja menjatuhkan gelas. Nah, itu contohnya. Atau kalian menyalahkan kakak, atau menyalahkan adik, atau kalian menyalahkan orang lain. Nah, itu juga tidak boleh. Tapi kalian mau mengakui kesalahan. Iya ma, iya pak, tadi saya. Nah, jadi kita harus mau mengakui setiap kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, kita akan buka lagi ya Alkitab kita dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini anak perlu perhatikan. Jika kita mau mengakui kesalahan kita, Allah mau mengampuni kita dan Allah mau menyucikan kita. Nah, kita buka lagi yuk kitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Nah, Lurus akan baca ya. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, ada 2 ayat hafalan pada pagi ini. Yang pertama tadi 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yang kedua Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Anak-anak boleh memilih salah satu. Ya, ditulis di buku agama kalian. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kepada kita untuk kita mau mengakui kesalahan kita. Walaupun akibat dari kita mengaku kesalahan itu, kita akan mendapatkan hukuman. Tetapi dengan kita mengaku itu, hati kita akan tenang. Nah, tadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mau mengakui dosa kita, Allah akan mengampuni dan menyucikan kita. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan, sadarlah dan bertobatlah. Nah, itu ya anak-anak. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Kita harus bisa menjadi pelaku firman. Perintah yang diberikan oleh Tuhan bukan dikarenakan Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi dikarenakan Tuhan ingin kita terhindar dari dosa. Mari kita akan menjadi pelaku firman. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat belajar, untuk kami dapat mengakui kesalahan kami. Ajari untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, supaya kami jadi pelaku firman Tuhan, supaya
supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, dan kami dapat mempraktekkan setiap firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya, jangan lupa ya like, subscribe, and comment. Dan terima kasih sudah mengikuti Bina Iman. Ketika hari Senin mengambil penugasan, jangan lupa membawa uang persembahan dan ayat hafalan. Dan jangan lupa juga besok hari Minggu ada sekolah minggu online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.